Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan pemrograman basis data. Hari ini sebenarnya saya mau menjelaskan tentang bentar ya. Ini ya. Teman yang keempat ya. Saya mau menjelaskan tentang data manipulation language untuk menambahkan data. Ya, tapi sebelumnya saya akan membahas hal tambahan ya yang menurut saya juga penting. Di pertemuan yang keempat ini yang pertama yaitu di data definition language untuk mengubah struktur ya. Jadi ini juga penting jika nanti Anda di suatu project atau sistem yang akan dibuat itu ada perubahan ya. Ada perubahan atau ada penambahan. Itu hal yang lazim sekali. Jadi ada kebutuhan sistem yang tiba-tiba berubah. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang create. Di pertemuan ketiga itu kita membahas tentang create. Kemudian ada sedikit alter yang saya cuplik. Karena menurut saya ini kurang detail ya. Jadi saya lebih detailkan di pertemuan yang keempat ini sebelum kita belajar tentang insert data. Ya, alter mengubah ini strukturnya ya. Jadi kalau ini contohnya adalah kita kemarin kan sudah create ya. Nah, kita coba contoh create dua tabel Prodi dan MHS ya, yang ini adalah struktur tabelnya atau desain tabelnya. Jadi kalau pas di tugas saya bikin desain tabel ya bentuknya ya kayak gini lah. Ya minimal ada 3 kolom, field, tipe dan size-nya, kemudian constraint-nya. Ya di field ini tuh dia sebagai apa constraint-nya. Jika dia tidak sebagai constraint berarti dia dikosongi. Ya itu ya constraint. Ya nanti kalau constraint itu apa silahkan dibuka slide di pertemuan sebelumnya. Jadi ini pertama adalah kita buat tabel Prodi. Ini desain tabel atau struktur tabelnya. Ini adalah bentuk query-nya. Ya, Anda bisa pakai klik itu atau nyekrip seperti ini ya, nyekrip SQL atau query. Create tabel Prodi, ini nama tabelnya. Kemudian di awal akhir ada kurung buka kurung tutup. Kemudian di sini ada nama field, tipe data, ukuran dan constraint. Ya, bisa juga constraint-nya ditaruh di bawah nanti. Ya, ini tapi ditaruh di sini pun boleh. Ya, ini ada 2 atribut, jadilah seperti ini ya. Kalau desainnya secara desain. Kemudian MHS ya. MHS ini harusnya Prodi dan MHS ya, bukan mahasiswa. Prodi dan MHS. Ya, nanti itu yang sedikit tipe ya. Kemudian fieldnya ada 1, 2, 3, 4, 5 field. 5 field. Constraint-nya hanya ada 1 di NPM sebagai primary key. Kemudian tipenya varchar, char, datetime, char 2. Char 2 ini ngambil dari sini. Sebenarnya rencananya nanti mau dibikin foreign key antara Prodi dan MHS pada kode P rencananya ya. Ini saya anggap kita belum ada rencana foreign key. Jadi masih apa adanya. Ini kalau dibikin query ya seperti ini. Tinggal diganti nama tabelnya ya MHS, kemudian disesuaikan dengan yang mau kita buat. Desainnya tadi mintanya 5 atribut, kita akan bikin 5. Ya, sesuai dengan tipe yang tadi. Tipe yang ada di atasnya ini. Gitu ya. Saya harap ini sudah jelas karena kita ada di pertemuan ketiga sebelumnya ya. Kita cuma ulang sekilas. Berikutnya kita mau alter tabel MHS. Kita mau alter. Alter kemarin itu bisa mengubah nama tabelnya, bisa menambahkan atau mengubah nama fieldnya, ini kurangnya nama field ya. Kemudian mengubah tipe data, kemudian atau menambahkan atau menghapus constraint. Ya ini sering dipakai ya, 4 bentuk alter tabel. Kemudian jika saya ngambil contohnya tabel ini ya, tabel MHS, misalkan kasusnya adalah
jika saya mau mengubah nama tabel menjadi dari MHS menjadi mahasiswa. Ya, ini salah satu kasusnya. Kemudian jika kita menambahkan field nomor HP, ya di sini kan belum ada nomor HP-nya ya. Jadi MHS itu atau mahasiswa itu perlu nomor HP untuk komunikasi ya. Entah itu dengan dosen Kaprodi atau mungkin dengan admin prodi ya. Kemudian tipenya tadi varchar 14. Mengapa kok varchar padahal nomor HP itu angka ya. Jadi kita itu memilih angka atau integer atau float itu jika kita buat untuk perhitungan. Ya, nomor HP kan nggak untuk perhitungan ya. Jadi buat apa ditambah dikurang ya, kan nggak perlu. Jadi nomor HP itu tidak untuk perhitungan. Jadi di sini saya buat varchar 14 digit. Mengapa kok 14? Ya kan kalau nomor HP kan mungkin cuma 12 ya. Ini dulu malah pernah 11 juga. Ini saya bikin 14 karena nanti saya khawatirnya kalau ada yang nulis plus 62 itu tambah 2 karakter kan ya. Plus 62 ya. Jadi saya buat 14. Bayangkan kalau nomor HP itu tetap integer ya. Terus diisi plus 62 pasti error. Karena plus itu sudah karakter. Plus itu karakter. 62 itu kan untuk Indonesia ya. Nah, plus 62 itu diganti atau bisa diganti dengan 0 ya. Itu makanya saya ya siapkan 14 digit. Ya gitu ya. Jadi itu ya alasannya. Kemudian contoh lain adalah mengubah nama field JK menjadi jenis kelamin. Ya namanya JK itu apa ya. Jadi biar nggak bingung, awalnya kan saya tulis JK. Ini saya ubah menjadi jenis kelamin. Berarti ini mengubah nama field. Ya, kemudian kita juga bisa menambahkan constraint not null pada field nama. Jadi ini kan belum ada ya constraint-nya. Ini nanti tipe ya, ini belum ada constraint-nya ya, ini dianggap aja ini belum ada ya. Dianggap aja ini belum ada. Ya saya kelupaan ini ya. Balik lagi ke sini menambah constraint not null pada field nama. Nah, ini nanti di sini ada not null di sini. Mengapa kok saya bikin di situ di nama? Karena not null itu kan nggak boleh kosong ya. Nggak boleh kosong. Jadi di sini PK itu pasti ada isinya karena constraint-nya PK itu nggak mungkin kosong ya. Jadi pasti ada. Nanti kalau ini Anda kosongi, nanti akan muncul error ya. Field PK tidak boleh kosong gitu nanti pasti ya. Kemudian nama ini penting juga karena untuk pengenal NPM ya. Untuk keterangan NPM ini namanya siapa gitu ya. Jadi menurut saya itu nggak boleh kosong. Nah, yang sisanya yang lain ini kalau menurut saya nih sementara boleh kosong ya. Sementara ya. Kan ada juga yang tidak berkenan menunjukkan tanggal lahirnya ya atau yang lain gitu ya. Nah, nomor HP nanti juga bisa di not null bisa boleh diisi atau boleh kosong, itu kan kesepakatan dengan mahasiswa ya. Berikutnya kita mau menambahkan constraint foreign key pada kode P ya, ini baru nanti. Menambahkan constraint foreign key. Jadi constraint-nya ada 2. Kemudian tadi ada mengubah nama field, menambahkan, kemudian mengubah nama tabel ya. Itu salah satu contoh alter. Nah, gitu ya. Kemudian saya mulai dari contoh yang pertama tadi. Ini kan tadi kan mengubah nama tabel ya. Sekarang saya ingin menjelaskan alter tabel dengan mengubah nama tabel. Alter tabel ya. Jadi dari MHS menjadi mahasiswa. Nama tabelnya saja. Ini kok di query bentuknya ini. Kita pakai query alter tabel. Ini sintaknya. Ini nama tabel sebelum diubah. Ini yang ini ya. Kemudian ada sintak rename. Kemudian nama tabel baru. Ini rencana nama tabel kita. Ini tabel yang lama. Gitu ya, alter tabel. Tapi hati-hati kalau mau alter nama tabel ini dikhawatirkan ini sudah nyangkut di tabel lain. Jadi itu yang perlu antisipasi, apakah tabel yang mau dialter tadi itu apakah tabel itu nyangkut dengan tabel lain atau enggak ya, foreign key maksudnya. Jadi harap hati-hati jika nanti waktu di foreign key-nya itu Anda menulis nama tabelnya, itu harus diperhatikan lagi karena
tabelnya ada yang berubah namanya ya. Jadi dicek lagi. Jadi alter itu, kalau mau alter itu dicek ya. Dicek apakah yang mau kita ubah itu nyangkut di tabel yang lain gitu maksudnya ya. Jadi itu yang harus diperhatikan sebelum alter. Itu ya tadi merubah nama ya, mengubah nama. Jadi dari MHS ke mahasiswa gitu ya. Berikutnya jika kita mau menambahkan field. Tadi kan menambahkan nomor HP kan ya. Nah, di sini kan sekarang sudah ganti mahasiswa namanya. Cuma belum ada nomor HP-nya. Nah, sekarang kita tambahin ada nomor HP di sini. Ya, sesuai dengan tipe yang tadi kita sudah rencanakan. Sintaknya seperti ini, alter tabel mahasiswa. Mahasiswa ini yang mau diubah disebutkan mahasiswa. Add. Nah, add ini adalah menambahkan ya, atau ya menambahkan. Kemudian ini adalah nama fieldnya. Nama field yang akan ditambahkan disertai dengan tipe data dan ukuran. Jadi tambahkan tabel mahasiswa atau ubah struktur tabel mahasiswa dengan menambahkan nomor HP dengan tipe ini gitu ya. Itu kalau dijelaskan secara bahasa ya. Gitu. Jadi sekarang tadinya belum ada, sekarang ada. Ya. Berikutnya itu mengubah nama field. Tadi kan rencananya ini JK ya. Kita mau ubah jadi jenis kelamin. Gini ya, tipenya tetap. Kalau mau tipenya ganti nanti bisa langsung disertakan di sini. Ini sintak query-nya adalah alter tabel mahasiswa change ya, change. JK. Ini yang lama, ini yang baru. JK jenis kelamin. Ini yang lama, ini yang dari yang ini. Yang ini yang mau kita ganti jadi apa? Kemudian char 1. Ya, ini tipenya tetap ya. Nanti kalau maunya berubah jadi bulan namanya ya. Ya, nanti ini langsung disertakan di belakangnya, ini tipe data barunya. Ya, itu. Berikutnya kita mau menambahkan constraint not null. Ya, constraint not null di sini tadinya belum ada constraint-nya di sini. Ya, cuma nama ya. Kemudian ini sekarang ada. Jadi nanti kalau sudah di string not null, ketika nanti nama tidak diisi akan muncul pesan error ya, nama harus diisi gitu ya. Tapi dalam bentuk bahasa Inggris ya, karena MySQL ya, itu yang bukan versi Indonesia ya. Bentuk query-nya adalah alter tabel. Oh, ini kurang ya, maaf, ini harusnya alter tabel mahasiswa ini ya. Alter tabel mahasiswa ya, bukan MSLT karena tadi sudah diubah. Alter tabel mahasiswa ini harusnya modify nama yang tipenya varchar 14 not null gitu ya. Ya, nanti akan saya ubah nanti sebelum saya upload ke Google Classroom. Jadi nanti nggak akan MAS lagi, mahasiswa ya, mahasiswa. Alter tabel mahasiswa modify nama varchar 14 not null gitu. Nah, gitu ya. Berikutnya kita nambahkan constraint foreign key ya, ini yang kemarin saya sempat bahas di pertemuan ketiga yang mungkin kurang jelas ya. Ini saya coba perjelas, semoga lebih paham. Ini tadinya belum ada ini constraint-nya ya di sini. Sekarang kita hubungkan. Ya, kita hubungkan. Query-nya adalah alter tabel mahasiswa add constraint FK Prodi. Jadi merubah struktur tabel mahasiswa dengan menambahkan constraint yang namanya FK Prodi. Ini nama constraint-nya. Tipenya foreign key. Constraint-nya adalah foreign key di kode P. Ini ya yang ditambahin. Mengambil referensi dari tabel prodi pada field kode P on delete cascade on update cascade, ini yang sudah kemarin saya jelaskan di pertemuan ketiga ya. Jadi yang tadinya ini nggak ada FK-nya, itu di sini nanti efeknya. Add constraint FK prodi, nama apa namanya? Nama constraint-nya. Foreign key itu FK ini. Kode P itu yang di sini. Sini ya, kode P. Mengambil referensi dari tabel prodi kode P. Nah, gitu ya. On delete cascade, on update cascade. Nah, gitu. Itu yang untuk alter ya. Sekarang yang drop. Nah, drop ini ada dua jenis drop. Sementara ini ya. Kita drop database atau drop tabel. Ya. Kalau saya ibaratkan rumah, ini adalah database.
Ya, ini database-nya ya. Ada kamar tidur, ada kamar keluarga atau ruang tamu nih kayaknya ya. Ruang tamu, kemudian ada kamar mandi, ada dapur, kemudian ada ruang makan, ada kamar tidur lagi, ada ruang kamar bedroom lagi ya. Ini ada 2 bedroom ya. Kamar mandinya ada 2. Nah, ini saya ibaratkan ini adalah database. Database ini ada berapa tabel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tabel yang berelasi. Berarti kan relasi itu bisa saya ibaratkan seperti pintu. Ini ada pintunya nyambung dengan sini. Ini ada pintunya nyambung dengan sini. Ya. Dan seterusnya ya. Jadi itu relasi. Ada juga yang nggak berelasi. Berarti kan ini namanya mana yang nggak berelasi ya. Contohnya ini yang pintunya nggak terhubung langsung ya. Contohnya ini dapur dengan kamar tidur. Ini nggak langsung berelasi. Jadi ada kalanya tabel itu dalam satu database itu nggak langsung berelasi dengan tabel lain. Tidak secara langsung berelasi. Ya, umpamanya di sini nanti akan lebih jelas kalau kita sudah buat beberapa tabel ya. Ini kan masih buat 2 tabel. Jadi pasti berelasi, tapi kalau nanti kita buat 3 atau 4, nanti ada tabel yang tidak berelasi langsung. Ya, tidak berelasi secara langsung itu ya. Jadi drop database itu seperti menghancurkan rumah. Rumahnya digusur. Jadi kalau rumahnya saya gusur, semuanya ngikut hancur nih. Ini ngikut hilang. Ngikut hancur atau ngikut hilang. Itu drop database, drop rumah. Tapi kalau drop tabel, itu salah satu ruangan saja. Ini saya contohkan adalah drop tabel mahasiswa. Jika di dalam database itu ada tabel mata kuliah, tabel dosen, itu kalau saya drop tabel mahasiswa itu tabel yang lain itu nggak akan kena gitu, tidak akan hilang, tidak akan hancur ya. Ya, jika saya drop salah satu tabelnya. Tapi jika tadi saya drop database itu semuanya hilang. Ada tabel mahasiswa, dosen, mata kuliah, KRS itu hilang semua. Tapi kalau saya drop tabel mahasiswa, itu yang hilang hanya tabel mahasiswa. Jadi kalau ini misalkan saya hapus ini, ruang makan saya hapus, ini yang hilang cuma ini. Yang lain itu tetap utuh yang lain. Meskipun nanti ada relasi yang hilang ya, tapi tabel yang lain tetap utuh. Tetap ada ya maksudnya. Saya hilangkan ruang tamu, ya ini tetap utuh. Ya, tapi kalau saya hilangkan rumahnya, nah nanti semuanya akan hilang. Nah untuk drop database ini sintaknya cuma seperti ini. Drop database, nanti dicek ya waktu di praktek. Jika nanti mungkin saya ada yang kurang sintaknya. Drop database, nama databasenya apa yang mau di drop. Jadi misalkan Anda sudah projectnya sudah tidak dipakai lagi ya, atau mungkin CV-nya sudah tutup, atau mungkin Anda nggak jualan lagi aplikasi itu, jadi mau Anda hapus ya, biar nggak memenuhi memori, bisa langsung diketik drop database. Nanti semuanya akan hilang di dalam database-nya. Tapi kalau drop tabel, ya sintaknya seperti ini. Drop tabel, nama tabelnya apa. Itu terjadi jika Anda sudah tidak mau membutuhkan tabel itu lagi. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk tambahan di alter tabel. Alter ya. Nah ini ya. Ini masuk DDL ya, data deposit language. Gitu. Untuk berikutnya saya ingin menjelaskan tentang insert. Ya, insert. Nah, insert ya. Ini juga di pertemuan yang keempat, insert data. Jadi tadi alter, sekarang kita ngisi. Itu masuk data manipulation language, DML. Data manipulation language. Jadi tadi kan definisi, sekarang manipulasi. Manipulasi itu bukan mengubah dengan curang, itu enggak ya. Jadi memang istilahnya itu seperti ini kalau di query. Manipulasi. Manipulasi itu ada ini ya, nambah, ubah, hapus, dan bisa juga menampilkan. Ada 4 jenis kegiatan yang bisa ada di manipulasi. Di hari ini kita akan khusus belajar tentang menambahkan data, yaitu insert. Insert yang nambahin itu insert. Kalau update itu merubah, delete menghapus, select menampilkan.
Nah, ini contohnya. Jika kita mau menambahkan data, ya tadinya kan kosong ya, tabel dosen ini masih kosong, belum ada isinya, cuma ini masih struktur ya, seperti tempat yang belum ada isinya. Kita mau menambahkan data baru. Ya, data barunya, contohnya yang paling gampang adalah yang pertama itu kita nggak pakai query ya, jadi langsung kita isi ke tabelnya. Nanti saya contohkan di praktikum ya. Kemudian kalau pakai query itu ya diketik manual seperti ini. Insert into ini sintaknya. Kemudian nama tabelnya apa yang mau di-insert. Kemudian ada tulisan values. Ini nggak harus di enter ya, bisa nanti langsung nyamping jadi satu baris boleh ya. Values-nya ini adalah NIP-nya atau NIDN-nya. Ini nanti NIP ini. NIDN atau NIP ya. Kemudian namanya. Jadi di sini cuma ada dua kan ya. NIP sama nama, berarti ini juga ada dua. NIP sama nama. Dan urut ya. Yang pertama ini adalah NIP-nya, yang kedua dan ini adalah nama. Jangan terbalik. Nanti kalau terbalik isinya juga terbalik. Ini NIDN atau nama. NIP dulu baru namanya. Kalau di sini nama dulu baru NIP-nya ya disesuaikan. Ya, jadi dicek urutannya. Jadi kalau mau nambah data di suatu tabel itu harus cek urutannya. NIDN dulu baru nama atau sebaliknya. Ini kalau dosennya. Jadi nanti setelah dieksekusi yang tadinya nggak ada isinya, sekarang ada isinya. Gini ya. Nah, ini kalau yang diisi satu baris. Bagaimana jika kita langsung mengisi beberapa baris dalam satu eksekusi, kita mau ngisi beberapa baris. Ya, multiple itu beberapa. Lebih dari satu ya intinya. Kita bisa pakai sintak yang di bawah ini. Ya. Nah, ini kan tadi kan sudah ada isinya satu ya. Nah, ini saya masukin dua. Langsung saya masukkan dua data langsung. Ya, ini langsung apa ini? NIP-nya dan nama, NIP nama dipisahkan dengan koma, kemudian baris yang kedua dikasih kurung juga. Jadi satu perintah eksekusi untuk beberapa data itu seperti ini. Nanti kalau ada data lagi nih, tinggal diganti koma nih. Diisi data yang baru, dikasih titik koma kalau sudah selesai. Jadi ini kalau dieksekusi akan masuk dua data secara langsung. Jadi nggak harus satu-satu. Dua data secara langsung. Ini kalau hemat perintah ya. Jadi Anda kalau diminta ngentri 10 record, nah bisa pakai yang bawah ini. Entilah 10 record di tabel ini. Nah, itu berarti saya sarankan pakai yang ini. Tapi kalau Anda bingung, Anda bisa juga pakai yang atas. Jadi nanti setelah ini insert lagi nih titik koma kan ya. Nanti diketik lagi nih insert into dosen values apa. Titik koma. Nah, ini cara panjangnya ya. Nah, kalau mau cara cepatnya, kalau beberapa data bisa langsung tinggal di koma gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini ya. Jadi tadi saya gabung dengan alter tabel karena insertnya cuma sedikit ya. Nah, cuma 4 slide. Nah, gitu ya. Saya harap jelas. Nanti akan saya perjelas lagi di praktikum. Saya Christian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.